Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Hitam Putih. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan bahas soal kepribadian ya. Sebab terkhusus adalah ini kepribadian soal asmara ya, problem soal asmara. Sebab itu banyak sekali ya, nggak hanya 1-2 orang saja, tapi sering orang itu bertanya gini. Ini saya ambil contoh saja, sebab pertanyaannya memang beda-beda, tapi intinya sama ya. Kang, bagaimana menghilangkan takut menikah ya, rasa takut menikah karena pernah diselingkuhi. Jadi ini masuknya ada ke rasa trauma ya, rasa trauma pernah disakiti, pernah diselingkuhi ya. Apalagi rasa yang pernah KDRT, nah itu yang paling banyak menyebabkan kenapa seorang wanita itu nggak hanya wanita ya, ini masalahnya nggak hanya wanita, semuanya ya, termasuk pria ya. Kenapa kok takut sekali untuk menikah ya? Ya karena efek trauma itu tadi. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin soal trauma, soal masa lalu, itu kembalinya adalah ke psikologis diri kita masing-masing ya, ke mindset diri kita masing-masing, ke cara berpikirnya kita masing-masing ya. Nggak bisa kita patok semua orang itu sama ya, dan solusinya pun beda-beda ya. Setiap orang yang mengalami kasus yang sama, dia biasanya akan mendapatkan solusi yang berbeda-beda, karena setiap orang itu memiliki tingkat kepercayaan berbeda-beda juga. Kadang gini, ada orang yang lebih suka berpikir secara rasional ya, orang yang suka berpikir secara rasional. Ada juga orang yang suka berpikir secara irrasional, di luar akal sehat. Contoh saja adalah dari sudut pandang spiritualnya. Nah, mereka sudah lebih suka berpikir melalui sudut pandang spiritual. Ada juga orang yang berpikir secara rasional ataupun akal sehatnya. Gitu. Jadi problem ataupun solusi setiap orang yang pernah diselingkuhi yang menyebabkan dia trauma, solusinya berbeda-beda gitu ya. Yang pertama, kalau memang solusinya untuk orang yang rasional, orang yang suka berpikir dengan akal sehat, tidak percaya dengan spiritualitas, ya mau bagaimanapun kalau merasa trauma ya harus bisa memperbaiki potensi diri ya. Kalau dulunya Anda trauma diselingkuhi, maka kedepannya harus tetap bisa membuat Anda percaya diri dengan diri Anda. Termasuk adalah membiasakan diri untuk bersosial ya, membiasakan diri untuk bersosial. Kenapa harus bersosial? Banyak-banyak bersosial itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membuka diri Anda, membuka sudut pandang, membuka pemikiran bahwa semua orang itu tidak sama ya. Termasuk adalah calon pasangan ya. Kalau Anda trauma menikah karena diselingkuhi, mungkin Anda seorang wanita, Anda akan berpikir tidak semua laki-laki itu sejahat mantanmu. Nah, itu saja. Itu ya. Itu yang untuk orang-orang yang suka berpikir secara rasional. Tapi kalau untuk orang-orang yang suka berpikir secara spiritualitas, ya maka ditembak di spiritualitasnya. Kalau rasa traumanya karena diselingkuhi, maka mungkin dengan perbanyak zikir ya, menggunakan wirid, menggunakan sarana-sarana pengasihan. Fungsinya apa, Kang? Fungsinya adalah untuk meningkatkan aura diri supaya lebih menarik dilihat orang lain, dihindarkan dari segala ketidakberuntungan hidup, dijauhkan dari dijauhkan dari kesialan, kemudian didekatkan dalam keberuntungan, termasuk adalah beruntung soal asmara ya. Jadi solusinya memang beda-beda, tapi intinya sama. Intinya adalah untuk memperbaiki diri. Itu ya. Tuh, saran saya seperti itu. Jadi kalau Anda takut menikah karena diselingkuhi, Anda harus berpikir, tidak semua orang seperti mantanmu. Semua orang itu jauh lebih baik dari mantanmu, ya. Dan tidak semua orang punya potensi spiritualitas yang lemah. Semua orang pasti memiliki sisi positif dalam spiritualitasnya. Bisa meningkatkan auranya, bisa mendekatkan dirinya lebih beruntung dalam bidang asmara, ya. Saran saya seperti itu, semoga bermanfaat. Kalau Anda masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.